وسلم إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة جنيد البغدادي إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلي إلى حضرة الشيخ مسلم المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي بعلم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم إلى حضرة أبي عمر النطاس إلى حضرة أبي عبد الحداد إلى حضرة الشيخ بدر الشهر البجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بني إلى حضرة الشيخ شريف عبد البني إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتهم من الله وعلى درجات بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وسع تعظيم والدلالة على الهدى والسبب في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتهان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا من أعوذ بك من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين salawat daripada kita tentang Rabbil babul khawfi babu ma jaa fi khawfillahi ta'ala pada apa yang menerangkan daripada khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. حدثنا الفقيه أبو جعفر حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القاري حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داوود بن محبرة عن ميسرة عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب إن عمر وأبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Zaid daripada Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya Sayyidina Umar, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Abu Hurairah dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bailang. Waqala ya Rasulullah, lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, man a'lamun nasi, siapakah orang-orang paling pintar, paling pandai? Qala, dijawab oleh Nabi, al-aqilu, orang yang berpikir, kata Nabi. Qala ya Rasulullah, alaisa al-aqilu man tammat muru'atuhu. Lalu bertanya lagi, qala ya Rasulullah, man a'budun nas, siapakah manusia yang paling tekun rajin beribadah? Qala al-aqilu, dijawab oleh Nabi lagi, itu orang yang pintar tadi, orang yang pandai. Qala ya Rasulullah, sahabat bertiga tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, man afdalun nasi, siapakah manusia yang paling utama, yang paling afdal? Qala al-aqilu, yaitu adalah, jawab oleh Nabi, orang yang pintar jiwa. Qala ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, alaisal akhilu man tammat muru'atuhu, apakah menjadi para sahabat tadi orang yang pintar itu tammat muru'atuhu, yaitu orang yang sempurna akhlaknya, wa zaharat fasahatuhu, dan fasih tutur katanya, wajadat kafuhu, dan tangannya adalah tangan pemurah, wa azumat manzilatuhu, dan adalah tinggi kedudukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dijawab oleh Nabi, wa inna kullan dzalika lama mata'ul hayati dunya wal akhirati 'inda rabbika lil muttaqin. Yang oleh Nabi, semua itu adalah faktor atau penyebab daripada kepuasan hidup di dunia. Yang mana tadi? Nang pasih lidahnya, atau nang
selalu memberi tadi. Tetapi kata Nabi, nang lebih hebat daripada itu untuk dunia dan akhirat indal bika di sisi Tuhanmu adalah orang yang bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, paling hebatnya. Jadi takwa itu ucapannya mudah, tapi gawiannya sulit atau malih ya. Sangat sulit mengerjakan perbuatan daripada takwa tadi. Wa in kana fi dunya khasisan dani'an, kata Nabi, sekalipun kelihatannya orangnya tadi, orang yang bertakwa tadi rendah hidupnya di dunia. Artinya rendah di sini orangnya, biasanya orang takwa itu dicoba Allah Ta'ala, ada sembilan atau duitnya sebab orang itu biasanya dicoba Allah Ta'ala. Yani lil muttaqi alladhi yattaqillaha azza wa jalla wa yattaqi ma'asihi. Tetapi dia selalu, kata Nabi, berbakti taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Itu sudah cukup ya. Walaupun di dunia hidup hina, artinya serba pas-pasan, tetapi yang digawinya mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya, sudah cukup. Nasihat Nabi kepada sahabat nomor 3 tadi. Warawa Malikun ibnu Dinarin rahimahullah ta'ala annahu qala idza arafa ar-rajulu min nafsihi alamatal khawfi wa alamatar raja'i faqad tamassaka bil amril wathiqi. Menurut daripada perkataan Imam Malik bin Dinar, seseorang yang merasakan bukti takut dan berharap kepada Allah Ta'ala, berarti dia benar-benar, kata Sidin, berpegang pada perkara yang kokoh tadi. Imma alamatul khawfi, adapun bukti atau tandanya takut itu fajtinabu ma naha, fajtinabu ma nahallahu anhu, yaitu menjauhi yang dilarang Allah Ta'ala. Itu buktinya takut siapa tadi. Wa amma alamatur raja'i, adapun tanda buktinya daripada berharap itu, fal amalu bima amarallahu bihi, itu adalah selalu menjalankan perintah Allah Ta'ala. Dan orang raja yang berharap selalu mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Wa qila lirraja'i wal khawfi alamatani, dikatakan juga bagi yang namanya berharap dan takut itu alamatani, ada dua tandanya, ada dua buktinya. Kita menyatakan sesuatu kepada seseorang pasti ada buktinya. Lawan binian, tanda cinta lawan binian, apa buktinya? Harus ada. Cincin emasnya misalnya, sudah ada dalam kita, ada buktinya, baterai jualnya, ada singwitan dijualnya, cincin emas tadi, bahaya. Atau laki lain pun bahaya pun yang mencari. Fa'alamatur raja'i amaluka lillahi bima yardah, adapun bukti tandanya berharap itu melakukan segala amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas karenanya. Jadi apabila kita beramal kepada Allah Ta'ala secara ikhlas, itu merupakan raja, mengharap kepada Allah tadi. Wa alamatul khawfi ijtinabuka ma na'allahu anhu, adapun bukti atau tandanya takut kita kepada Allah Ta'ala yang tadi menjauhi segala larangannya. Sudah cukup baik, sudah. Namanya larangan itu pasti sudah kita sudah tahu, sudah. Apa yang dilarang, mulai kita dengar dahulu sampai sekarang pasti tahu yang dilarang itu apa. Kita berpanjang lebar lagi. Haddatsana Muhammad bin al-Fadli bi isnadihi an Sya'bi radhiyallahu ta'ala anhu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma
annahu qala li Umar radhiyallahu ta'ala anhu inna tu'ina ya Amirul Mukminin. Riwayat daripada Syafi'i daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar ditikam orang pada waktu sidin bayang subuh, ditikam oleh orang suruhan yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini suruhan oleh seseorang yang menikam Sayyidina Umar dari belakang ketika sembahyang. Ditanya orang sidin waktu ditikam dari sahabat sidin berpandai lawan Abdullah bin sahabat Abdullah bin Abbas. Aslamta hina kafaran nasu wa jahadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, engkau telah Islam sewaktu kebanyakan manusia masih kafir lagi. Dan engkau telah berperang bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau diinjak orang lain, diinjak kafir Quraisy. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa angkaradin. Bahkan ketika Rasulullah wafat, beliau sangat rela, sangat senang kepada pian karena pian sudah terdahulu berislam tadi. Walam yakhtalif alaika islami wa qutilta syahidan. Dan sekarang engkau menjadi orang yang syahid. Siapa sih Umar tadi? Di pada waktu ditikam sidin sampai berpandai lawan Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, faqala Umaru al-maghruru man gharartumuhu. Kata Sayyidina Umar bahwasanya orang yang tertipu ialah orang yang mendapatkan sanjungan kepadanya. Yang tertipu karena sanjungan itu akan menggugurkan derajatnya. Jadi apabila engkau disanjung, ingatlah kepada Allah Ta'ala sanjungan tadi. Wallahi law anna lima tala'at alaihi syamsu labtadaitu bihi min hawlil matlahi. Karena sungguhnya kata Sayyidina Umar, seandainya aku punya harta seisi dunia ini, pasti tidak akan aku gunakan dengan hal-hal yang sia-sia tersebut. Nanti pastinya akan aku gunakan hartaku tadi demi sesuatu yang membuat diriku takut kepada Allah Ta'ala atas itu. Kalau kita punya harta banyak-banyak, malah habis senang, malah ada takut kepada Allah Ta'ala, malah melawan kepada Allah Ta'ala. Kalau Sayyidina Umar, seandainya aku diberikan harta yang sebenarnya aku gunakan kepada hal-hal yang takut kepada Allah Ta'ala, kata Sayyidina tadiku. وعن الحسن البصري عن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن بين مخافتين. Daripada sahabat atau daripada Imam Hasan Basri menyebutkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Nabi, orang beriman itu berada di antara dua ketakutan. Baina ajalin qad madha. Yang pertama antara ajal yang terdahulu. La yadri mallahi sani'un bihi. Dia tidak tahu apa perbuatan Allah Ta'ala yang dilakukan baginya atau dengannya. Wa baina ajalin qad baqiya. Yang kedua ada ajal yang mendatang dengan. La yadri mallahu qadid fihi. Juga tidak tahu manusia tadi bagaimana keputusan Allah Ta'ala terhadapnya. Fal yatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi. Maka sepantasnya lah seseorang itu
wajib berbekal amal demi keselamatan dirinya dan dari dunia untuk akhiratnya, wa min dunyahu li akhiratihi. Karena kita kalau ada banyak bekal, maka kita nanti akan tidak selamat. Bekal kita kan ada, sama kita kan ada. Wa min hayatihi li mautihi. Orang anak sekolah aja bersama bekal, menghadapi bersama bekal minta kawannya, menghadapi bersama duit minta duit kawannya, dia pemalakai kan, dia pemalak. Kenapa ada sami salah kuitan orang menyambui kan? Jangan kuitannya utang orang tua gitu. Kita dapat dari aku bayarinya sampai seminggu ya pada utang terus. Banyak catatannya gitu. Wa min hayatihi li mautihi, dan bagi samunya untuk kehidupannya, li mautihi bagi matinya. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi diriku dengan kekuasaan Nabi Muhammad SAW, ma ba'dal mauti, abana ada setelah mati itu adalah semuanya tidak akan lagi min mustaqtabin, tidak ada lagi kesempatan karena sudah mati, sudah sampai ajal, kesempatan untuk ada lagi. Wa ma ma'ana dunia, dan apa-apa setelah kita meninggalkan dunia itu, daran tidak ada negeri yang kita tuju illa jannata awin nar, kecuali antara dua, surga atau neraka. Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla wa 'izzati wa jalali inni la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la amnaini. Hadis kursi menyebutkan, ujar Allah Ta'ala, demi keagunganmu dan demi kebesaranmu, tiada berkumpul dua rasa takut atau rasa tenteram bagi hamba-Mu itu. Maksudnya apa? Man khafani bid dunya amantuhu bil akhirah. Kata Allah Ta'ala, orang yang di dunia takut kepadamu, pasti ku berikan rasa aman baginya di akhirat. Dan pada waktu hidupnya perbuatan apa-apa saja, apalagi perbuatan yang heran Tuhan, ada rasa takut dalam hati yang menggawinya. Nantinya di akhirat itu akan diberikan rasa aman oleh Allah Ta'ala. Wa man amanni fid dunya akhaftuhu yaumil qiyamah. Sebaliknya, dan orang yang hidupnya kata Allah Ta'ala di dunia merasa aman darimu, suruhanmu pada digawinya aman-aman aja, merasa tenteram aja, tunggu kata Allah Ta'ala, pastinya di akhirat nanti akan diancam merasa takut dengan sungguh-sungguh rasa takutnya yang aku berikan kepada hamba-Ku tadi. Dia di dunia rasa takut main-main aja, takut-takutnya kayak tua. Tapi kita tidak ada sebenarnya takut akan dimunculkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwiya an Ammar bin Mansur radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu tahta minbarin Adi bin Arqam faqala. Daripada riwayat Ammar bin Mansur berkata, ia adalah aku berada di bawah mimbarnya Adi bin Arqam. Faqala ala uhaddithukum, lalu berkata Adi bin Arqam tadi, ala uhaddithukum, apakah tidak aku ceritakan kepada kalian hadis, dan akan sebuah hadis yang berasal daripada Rasulullah SAW, illa rajulun wahidun. Hadis ini kata si Adi bin Arqam pun terima langsung dari Rasulullah. Lalu jamaah yang mendengarnya menjawab, ya atau wahai Adi bin Arqam. Kemudian dia berkata, Rasulullah bersabda, apa sabda Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun
fis sama'is sabi'ati. Inna lillahi malaikatan fis sama'is sabi'ati sujudan. Kata Nabi, ada di langit ketujuh para malaikat sujud, dan mereka itu bersujud mundu khalaqahum, ketika mereka diciptakan, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Tar'adu faraisuhum min makhafatillah, persendian mereka terus gemetar tadi, artinya begitu getar-getar karena takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun ada rasa takutnya karena Allah Subhanahu wa taala, sampai persendian mereka bergetar. Kalau kita menghadap Allah taala habis itu sembahyang, ada rasa takut, dan kita tidak bergetar persendian kita, malah biasa-biasa aja. Min makhafatillah fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila sudah tiba hari kiamat, sudah tiba kiamat kan, rafa'u ru'usahum, malaikat itu mengangkat kepala mereka. Berarti ada tugas malaikat yang sujud. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Maha suci Engkau wahai Tuhan, sebenarnya kami belum menyembah kepada Engkau dengan artian yang sesungguhnya. Kami ini wahai Allah Ta'ala merasa masih kurang baginya malaikat, merasa ada sempurna baginya malaikat menyembah pian itu. Walaupun kami ini lawas sujud, lawan pian sampai tiba hari kiamat, kami tidak merasa sempurna lagi. Kalau kita sudah tutup sembahyang, menyembah Allah Ta'ala sudah itu. Artinya apa? Merasa sempurna sudah, padahal masih kurang. Malaikat pun mengakui mereka merasa ada sempurna lagi, masih ada kurangnya. Mudah-mudahan kita dalam menggawe sembahyang kurang atau masih kurang lagi, mudah-mudahan ditambahkan atau diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya Abi Maisarata annahu kana idza awa ila firashihi, diriwayatkan daripada Abi Maisarah annahu idza kana awa ila firashihi. Abi Maisarah ini setiap hendak menuju tempat tidurnya maka berkata, apa katanya? Laita ummi lam talunni, seandainya ibuku, ujar Abi Maisarah, dahulu tidak melahirkan aku. Faqalat lahu imra'atuhu, lalu mendengar istrinya, istri Abi Maisarah tadi, Inna Allaha qad ahsana ilaika, jawab oleh istrinya, sungguhnya wahai Abi Maisarah, Allah Ta'ala telah memberi engkau karunia kepadamu, yaitu dengan petunjuk beragama Islam. Apa pulang nampian pikiran? Pian sudah untung dihidupkan Allah Ta'ala tadi. Wahadaka Islam, diberikan petunjuk agama Islam. Qala ajal, ujar tentang si lakinya Abu Maisarah tadi, bujur. Walakinna Allah, tetapi Allah Ta'ala, kata Abi Maisarah tadi, qad bayyana lana ana wariduna nara wa lam yubayyin lana anna salihun anha. Tetapi kata Sidin benar, tapi menjelaskan bahwasanya nantinya kita harus melewati neraka. Kenapa melewati neraka? Karena kita ada punya dosa. Dan seterusnya penjelasannya bahwasanya kami atau kita akan keluar daripada neraka. Artinya orang yang ada dosa tadi, neraka dulu misalnya. Sudah habis dosanya tadi, hanya dikeluarkan daripada neraka tadi. Shadirun anha. Wa qala Hakim minal hukama, berkata seorang daripada ahlu hikmah, daripada beberapa seorang ahlu hikmah menyebutkan al-huznu yamna'u ta'am,
Yang namanya kesusahan, sedih itu faktor penyebab kurangnya nafsu makan. Ya, orang yang sedih, orang yang lupa cita, yang na'u'am menyebabkan nafsu makan berkurang. Ya lah, masuk akal ya Allah. Ya Allah, masuk akal Allah. Wal khawfu yamna'u dhunuba, dan rasa takut itu adalah penyebab enggan tidak melakukan dosa. Artinya ada muncul rasa takut menegah perbuatan dosa karena ada takut. Warraja'u yahwa 'ala ta'ati, dan adalah namanya berharap itu, pengharapan itu adalah yahwa bisa mendorong untuk apa? Beribadah, berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Wa dzikrul mauti yuzhidu bil futul, sedangkan namanya mengingat mati itu adalah faktor penyebab enggannya mencampuri urusan orang. Artinya urusan mati masing-masing, karena mau orang mau urusinya. Mohon kita mati apa yang dibawa kita masing-masing. Kalau mau bercampur bawaan orang, apa yang banyak kita bawa itu banyak kita sambil. Apa membawa pun orang mau sakit orang, pun orang dibawa. Corong ada mulai. Waruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza iksha'ara qalbu mu'mini min khasyatillahi ta'ala fahatat anhu khatayahu kama yatahatu minasyajarati waraqaha. Daripada Rasulullah SAW juga bersabda, ketika seseorang mukmin itu hatinya terasa takut atau bimbang atau gelisah karena takut kepada Allah Ta'ala, maka bergugurlah dosanya itu seperti rontoknya daun kering dari tangkai atau pohonnya. Jadi misalnya kita ada rasa takut Allah Ta'ala, maka itulah yang menguburkan dosa kita. Melihat apa misalnya nak menggawi kerja di takutan, nah itulah gugurnya dosa-dosa kita. Nah kayak daun kering, ada rasa takutnya. Punya itu digawi, itu sudah tahu larangan digawinya, maka bertambah hilang daripada rasa takut kita. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya Rasulullah, man aluka ya Rasulullah. Rasulullah ditanya orang, siapa keluarga pian wahai Rasulullah? Man aluka ya Rasulullah? Qala ali kullu mu'minin taqiyyin ila yaumil qiyamah. Dijawab oleh Nabi, keluargaku adalah setiap orang beriman yang bertakwa sampai hari kiamat. Nah, keluarga Nabi disebut Nabi keluarga orang yang beriman, orang yang mukmin yang bertakwa sampai hari kiamat. Maka Allah ini sampai hari kiamat ada pihak-pihak. Ala inna awliyai humul muttaquna. Ketahuilah, perhatian kata Nabi, sedangkan wali-wali itu adalah al-muttaqin, para orang-orang yang muttaqin. Tuan wali itu di sini. Wala fadla li ahadin minkum illa bi taqwallahi azza wa jalla. Dan setiapnya tidak ada kelebihan kecuali orang yang selalu takut kepada Allah Ta'ala. Yang punya kelebihan. Jadi yang membedakan orang itu rasa takut kepada Allah Ta'ala, membedakan. Menang lain-lain sama aja. Yang dibedakannya ada rasa takutnya itu. Menang alih. Kadang kita di hadapan takut kepada manusia. Kepada Allah Ta'ala takut. Manusia takut, kembali bertakut Allah Ta'ala lihat. Takut sama manusia itu, manusia juga di hutan ini misalnya enggak dari ancamnya macam-macam hutan tadi.
Wa Rabi'u 'anil Hasani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun. Diriwayatkan daripada Imam Hasan daripada Rasulullah, sesungguhnya Nabi bersabda, 3 macam yang membawa selamat, 3 macam yang membawa binasa. Fa'amal muhlikatu, adapun yang pertama 3 macam yang membawa binasa. Fasyuhun muta'un. Apa yang pertama? Syuhun muta', itu adalah rakus dan kikir terhadap yang sesuatu yang ditaati, terhadap dirinya sendiri dia kikir, terhadap hal-hal yang ada baik dia rakus yang atau pikir yang ditaati, berbahaya. Wahawan muttaba'un, yang kedua mudah dijebak oleh hawa nafsu atau menuruti daripada hawa nafsu tadi. Wa'ajabul mar'i binafsihi, yang ketiga membanggakan diri atas amal atau lainnya. Binasakan, merasa amal banyak, merasa perbuatan baik banyak, merasa jasa banyak lagi, lalu dibanggakannya. Ini yang membinasakan. Wa amal munjiyatu, adapun 3 macam yang membawa selamat. Yang pertama al-adlu firidha, berlaku adil firidha, pada waktu senang, wal ghadab, atau pada waktu marah tadi, tetap inya kawa melakukan perbuatan adil. Adil itu apa? Artinya bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil. Wal iqtisadu fil baqati wal ghani, yang kedua bersikap hidup sederhana, baik pada waktu dahulunya miskin, walau ghani, atau sudah menjadi orang kaya, tetap hidupnya sederhana. Nah, ini pada waktu sudah kayanya berubah 100%. Ada pindah lagi bang, yang pindah lagi perawatannya luar biasa, sampai dahi nang terwujud hilang. Ada pindah lagi siapa ini ya? Yang dahulu nang harus kira satu jangan. Kenapa sekarang ini kamu dapat kayak mendadak aja, padahal aja tinggi pulang kayak mendadak. Wa khasyatullahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah, yang ketiga tetap takut kepada Allah Ta'ala di waktu sendirian, ulang keadaan kita tetap takut kepada Allah Ta'ala, atau pada waktu di tengah orang banyak. Ada kita di tengah orang banyak, ya rasa takut, seperti rasa sikap rasa takut tentang orang banyak. Setelah serongan ada rasa takut. Nah, kita balik ini, padahal buat-buat iya. Pada waktu sendirian di sini kita punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, di hadapan orang banyak tetap kita rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ada nang lagunya aja tentang orang banyak, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sedangkan pada waktu sendirian nang dia nang digawinya, nah salah. Harus dua-duanya. Artinya luarnya iya, dalamnya iya. Nah pasti nang tidak bisa diketahui kecuali diri kita sendiri nang mengetahuinya. Wa dzukira an Abi Rabi' ibn Khaytham annahu qala kana yazalu baqiyan khaiban sahiran bil laili falamma ra'at ummuhu ma bihi min al-juhdi nadathu ya bunayya aqtalta qatila. Diriwayat daripada Rabi' bin Khaytham karena takut kepada Allah Ta'ala, lalu ibunya bertanya, falamma ra'at
ummuhu ma bihi minal judi nadatu ya bunayya. Ibunya bertanya, kenapa wahai anakku? Aqatalta qatilan, apakah engkau pernah membunuh seseorang? Ketika malam ini pada bila buri terbangun menangis saja. Bilanya malam esoknya aku lihati menangis pula. Kami kenapa tengah malam? Sampai orang sebelah mendengar. Qala na'am, dijawab oleh anaknya, inggih wahai ibu. Kira ibunya tadi membunuh seseorang, kira ibunya. Qalat faman huwa hatta natlubal afwa min awliyaihi. Ujar ibunya, siapa orangnya yang pernah kau bunuh? Mungkin ibumu ini bisa berusaha memohonkan maaf, minta halal, minta ridha kepada keluarganya. Zaman aku jadi punya isu pencarian, apakah minta ridha, minta halal, gantiannya jadi ibunya aku siap aja. Lalu apa jawabannya? Fawallahi law ya'lamuna ma talqahu rahimuka qala. Jawabnya, terima kasih banyak wahai ibumu. Sungguhnya yang aku bunuh itu adalah apa? Qala ya ummah qataltu nafsi. Yang ulun bunuh itu adalah nafsu ulun sendiri. Mulai dari sini tadi. Artinya menangis karena gembira, kawa membunuh, kawa menghindarkan, kawa menangati keinginan nafsunya dalam dirinya sehingga menangis. Kira ibunya tadi menangis karena membunuh seseorang. Jadi kan menangis karena sana kawa membunuh nafsunya sendiri. Kalau kita ngalih, kita membunuh nafsu kita sendiri, kita makanan pun bisa kan nyaman-nyaman lagi. Bahari makan, ya kan? Namanya itu, kita makan nyaman-nyaman. Kita makan nasi bak buah banyu aja lagi. Makan nasi bak buah banyu atau makan nasi bawi aja lagi. Nah, jangan apa nih makan berubah ini. Pengajian berulang ini. Asalnya makan yang nyaman, bayi makan lagi sampai sarwa. Ada bayi aja nasi putih aja, air nasi putih aja jangan. Nafsunya dibunuhnya dah. Qala al-faqihu rahimahullah ta'ala, alamatu khawfillahi yatabayyanu bi sab'ati asya. Berkata pengarang kitab Syekh Abdul Samarqandi, adalah 7 perkara yang dapat menjadi tanda daripada bermanfaatnya rasa takut tadi. Awwaluha, jadi ada 7 tanda yang menjadi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Awwaluha, yang pertama, yatabayyanu bi lisanihi, adalah jelas nyata pada lisannya. Kenapa nyata pada lisannya itu? Fayamtani'u lisanuhu minal ghibbi wal ghibati wa kalamil futul. Adalah lisannya itu tidak pernah berkata yang dusta atau ghibah atau bicara yang kosong atau bicara yang omong kosong ya, yang tidak bermanfaat. Kalau dihindarinya, jangan mau menghindari ya sudah. Nah, sudah biasa. Wa yaj'alu lisanuhu mashghulan, tetapi digunakan lidahnya itu hanya kepada sibuk zikrullah, sibuk zikrullah wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, wa mudzakaratil ilmi, dan belajar ilmu agama. Wa tsani, yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi, adalah tandanya orang itu ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Perutnya tidak pernah makan kecuali
fala yadkhulu batnuhu illa thayyiban halalan, kecuali tidak masuk dalam perutnya itu sesuatu yang baik dan halal. Wa ya'kulu minal halali miqdara hajatihi, dan hanya makan daripada yang halal secukupnya, tidak berlebihan. Watsalitsu, yang ketiga, ay yakhafa fi amri basarihi, matanya tidak pernah melihat. Fala yanzuru ilal harami, adalah kecuali yang dihalalkan saja, tidak melihat kepada yang dilarang tadi. Wala ila dunia, dan matanya tidak melihat kepada kehidupan dunia nang megah tadi. Bi aini rabbati, dengan apa? Mata nang gembira. Wa inna ma yakunu nazruhu ala wajhil ibrah, hanya saja dia melihat atas kehidupan dunia itu menjadi peringatan bagi dirinya, artinya sekedarnya saja. Artinya dunia itu habis karena mau dibawa juga. Ya Allah, kita habis dunia mau dibawa juga. Yang mau dibuat dalam karung, buat dalam kuburan. Kawan orang kuburan dunia tadi, kata wajah ini masuk anak kuburan, ditinggal di ujungnya. Nah untungnya nang hidup, untung hidup nang merasai. Nang dulu kan dikelangan aja, nang umur nang panjang, nang sesudahnya nang untung. Warabi'u ayyakhafa fi amri yadihi, keempat, tangannya tidak pernah bergerak. Fala yamuddanna yadahu ilal haram, tidak bergerak kepada sesuatu yang dilarang Tuhan tangannya tadi. Wa inna ma yamuddu yadahu ila ma bihi ta'atullahi azza wa jalla, hanya saja tangannya itu digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala semata. Wal khamisu an yakhafa bi amri qadamaihi, yang kelima, kakinya terpelihara daripada menjauhi perbuatan yang dilarang Tuhan. Wasalisu ay yakhafa bi amri qalbihi, yang keenam, hatinya tidak pernah ada rasa takut selain takut kepada Allah Ta'ala, dan menghilangkan daripada perbuatan di hatinya tadi sifat apa? Hasud dan dengki. Karena hasud dan dengki ini apa? Merusak. Hasud dan dengki itu merusak amal, banyak-banyak beramal juga, banyak beribadah. Sehari habis sebenarnya ditarik kurang menarik, kosong pula. Wasabi'u an yakuna khaifan fi amri ta'atihi, yang ketujuh adalah dia selalu takut, seseorang tadi, dengan apa? Selalu menggawi taat kepada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, khalisan liwajhillah, wa yakhafur riya, dan dia awam menjauhkan daripada perbuatan riya, wan nifaq, dan sifat munafik tadi. Karena riya dan munafik ini berparakan saja. Bila dilihat orang tadi, hatinya dua, matanya dua, sebangga dan lain-lain. Ya khafur riya, karena riya dan munafik ini tidak berjauhan. Faida fa'ala dzalika bahwa minal ladzina qala Allahu fihim wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dengan demikian adalah kata orang kita, manusia yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala itu dengan buktinya tersebut sudah ada yang disebutkan yang tadi. Di Al-Quran sudah banyak aja dalil-dalilnya. Dalilnya yang lain, inna lil muttaqina mafazan, kata Allah Ta'ala, sungguhnya bagi orang bertakwa tadi mafazan, ay najatan, keselamatan, wasa'adatan, dan keberuntungan tadi. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin. Jadi Allah Ta'ala juga sungguhnya orang yang bertakwa takutan Allah Ta'ala itu
adalah hendaknya sangat menguntungkan, terjamin keamanannya. Dan banyak dalilnya menyebutkan di sini. Kemudian sambungannya, qala al-faqih hadatsana Muhammad bin Muhammad Ibnu Mandusah hadatsana Faris bin Mardawi cukup. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala segala semua Ta'ala bagi semua khotimah ya Allah juga semua khotimah, dan kita berkumpul bersama Rasulullah dan surga fidausnya. Kemudian kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada nazarahi maqadan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'alimna ta'wil wa faqihna bid-din wa 'alimna ta'wil faqihna bid-din wa 'alimna ta'wil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ila hadi wa basina lana wa sya'a'illallah